Hello, halo guys, selamat malam. What's good guys? Apa kabar kalian? Makan. Aku lagi makan. Lapar aku seharian aku baru makan, tau nggak? Aku lagi makan ketoprak. Aku lagi makan ketoprak guys, karena aku lagi ngidam banget ketoprak, nggak tau kenapa. Gara-gara aku lihat siapa tadi, food vlogger siapa gitu lagi makan gado-gado. Cuma aku nyari gado-gado di online susah, udah pada tutup. So aku pilih ketoprak aja, kan mirip-mirip gitu ya, bumbu kacang, terus ada togenya, ada ketupatnya, kayak ada kerupuknya, ada telurnya gitu. Aku pakai baju gara-gara tadi kan aku habis keluar kan, nyamperin si driver ini nganterin makanan. Jadi aku keluar nggak mungkin dong pakai BH doang. So aku pakai baju, habis itu aku makan deh. Gerah sih emang, tapi nanti aja deh aku buka baju. Aku tuh bingung ya, jadi tuh aku mau ngobrol sama siapa bingung, karena siapa yang gue telepon, semua orang sibuk gitu loh. Ada yang nggak bisa ditelepon, ada yang lagi sibuk. Gue telepon, jangan telepon dulu, lagi sibuk. Terus yang lain, gue mau nelpon gengsi. So ya udah aku live aja. Ngobrol aja sama kalian gitu loh ya guys. Sayang-sayangku semuanya. Ada yang komen, mungkin dikira mau minjem duit kali kak. Jujur deh, kebalikannya sayang. Gue kalau nelpon, jujur ya, puji Tuhan, gue itu sangat jarang banget pinjem duit. Entah, even pinjem duit gue pasti ke orang yang profesional gitu, kayak Geston Sisi, atau ke apa ya, yang
bukan pinjol ya, apa pay later yang bisa dicairin tuh apa sih namanya? Itu ya itu juga udah lama banget. Atau ke orang yang kira-kira gue percaya gitu, baru gue pinjem duit. Kalau gue nggak apa ya, gue nggak suka ngerepotin orang soalnya guys. Aku takut ngerepotin orang, aku takut ngeribetin orang, dan aku nggak suka ngerugiin orang. Itu adalah prinsip yang selalu aku pegang selama hidupku. Gitu sayang. Jadi kalau aku telepon nggak ada yang takut aku pinjemin duit, jelas sayang. Justru kalau misal gue hubungin teman gitu, siapapun itu ya, ketika gue melihat mereka keadaan lagi mungkin perlu dibantu gitu, aku ya dengan hati terbuka gitu. Kalau aku bisa bantu sedikit, aku bantu gitu. Ya walaupun gak banyak gitu ya. Karena harta yang kita punya itu kan sebenarnya, apapun yang kita punya itu sebenarnya itu bukan kita sepenuhnya punya kita, tahu nggak? Itu sebagian itu adalah titipan hak punya orang lain. Gitu. Kacamata. Tulisannya kecil-kecil banget, ngeblur. Cuaca dingin enaknya ngapain? Cuaca dingin minum coklat panas, enak dah. Tapi kalau kamu lagi diet, minumnya dark coklat ya. Manisnya pakai stevia aja, tetesin stevia, atau pakai madu yang murni tapi ya, bukan yang madu ala-ala yang pakai gula itu. Asli mana kak? Aku asli Indonesia. Tapi banyak yang bilang aku katanya mirip orang Filipina. Emang ya? Bule-bule kadang suka DM gitu ya, are you Filipin? Kayak gitu. Tapi gue dimin aja gitu. Kalau gue ngomong orang asli Indonesia gitu ya, gue takut mempermalukan negara gue sendiri gitu. Jadi gue dimin aja. Orang Kamboja enak aja lah. Gara-gara Kamboja itu gue jadi apa ya, yang kasus-kasus Kamboja itu gue jadi takut sama apa namanya, bahkan yang kayak
yang mau join yang DM di tele itu kan kelihatan kan, kalau misal pertama kali DM gue gitu, itu pasti kelihatan negaranya gitu kan, negara dari mana gitu. Suka ada negara Kamboja gitu, langsung gue blokir guys, karena gue takut. Pokoknya di tele kalau misal yang pertama kali DM terus ada negara Kamboja, itu kan ada keterangan negaranya gitu kan, Kamboja gitu, langsung gue blokir karena sangat mensahaya. Soalnya pernah ada yang dari Kamboja itu ini apa namanya nawarin promosi YouTube, dan aku takut gitu ya, langsung aku blokir delete. Yang lagi perang Kamboja versus Thailand. Iya sih, dengar mereka lagi perang. Tapi kalau nggak salah udah gencatan senjata gitu. Link di tele itu real dong sayang, itu kan aku sendiri yang ngepost. Jadi link yang di IG story aku itu beneran ya guys, itu aku sendiri yang ngepost ya, tinggal diklik aja. Atau yang di bio juga sama. Buka apa sih? Ada pertanyaan nih, setelah produk itu dirilis sama BPOM itu tidak boleh edar lagi, produk yang sudah beredar di luar kamu tarik nggak? Udah nggak ada. Pasti. Ya sepertinya tidak ada, karena kan itu di klinik, jadi produknya sisanya biasanya aku ambil. Kebetulan ada beberapa ya, kalau nggak salah ada 2, ada 3 itu buat pemakaian pribadi. Monitor real nggak sih? Real dong. Real ya say. Silahkan dicek nah. Itu kamu kalau chat langsung di tele aku, itu kamu chatan langsung sama aku loh say, ya. Karena aku nggak punya admin. Aku nggak punya admin sama sekali, jadi semuanya by myself. Yang kelola aku semua. Jadi kalau misal kalian pap itu, ya aku langsung lihat gitu loh. Macam-macam bentuknya. Ada yang bagus, ada yang ya begitu deh. Gue kayak orang sakit ya makan di kasur. Aduh. Tapi aku mau sambil nonton gitu, jadi makanya di sini. Ya beginilah nasib anak perawan ya. Nasib anak perawan mau apa-apa sendiri, jadi bebas, nggak perlu banyak aturan. Mau makan di kasur kek, mau makan di kamar mandi kek, mau makan di dalam lemari kek,
Gak ada aturan. Nggak bakal ada yang ngomel, nggak bakalan ada yang ngoceh-ngoceh, nggak bakalan ada yang ribet, nggak bakalan ada yang bikin pusing. Boleh jujur nggak kak? Jujur aja. Jujur apaan say? Umur berapa kak? Masih muda deh pokoknya. Nggak usah nanya umur. Takutnya kamu insecure ya kan? Kamu sering aku jadiin bacol. Bacol apaan sih? Kenapa bisa berubah haluan? What's going on? Bukan berubah haluan ya sebenarnya, lebih ke aku tuh berharap Siapa dong singa jantan? Hah? Ada kejadian Singa jantan apaan sih? suaminya yang terakhir dengan anaknya, aku memilih untuk tidak ikut campur di urusan keluarga itu. Aku yang mengakhiri pertemanan kita sampai urusan mereka itu selesai sebetulnya. Kembali dengan kejadian sekarang ini ya, aku melihat ya dia nggak pernah berubah untuk selalu membuli, untuk Aku sebenarnya pengen ya gitu loh, kayak kalau lagi bete, lagi butuh temen, video call pacar gitu ya. Tapi sayang sekali aku tidak punya pacar gitu. Susah banget aku sumpah nyari pacar. Selalu ada ini apa? Karena aku kan agak picky gitu ya. Susah cari yang pas gitu. Karena kan aku sudah banyak udah lumayan lah, nggak banyak sih kayak pengalaman gitu. Jadi ku ambillah pelajarannya dari sekian pengalaman yang aku punya. Cari pasangan yang cocok itu buat aku tuh seperti apa gitu loh, biar tidak mengulangi yang sudah-sudah, supaya ketika aku menjalin hubungan lagi itu berjangka panjang gitu. Kalau dulu mungkin kalau yang ngikutin sosmed aku ada pertama ada dulu tuh orang yang kedoksin aku 5 tahun aku didoksin, tapi aku ngerasa ya sudah ini resiko aku bermain sosmed ya. Nah diikuti lagi oleh terdakwa. Aduh bentar sayangnya, aku mau ganti musik dulu deh. Berita ya nanti ya sayang, aku masih live nih sayang ya. Jadi dulu itu aku kalau dideketin cowok, asal tuh cowok baik aja, meleleh gue. Karena gue ini kan tipe orang yang tangki cintanya itu kosong ya kan. Tangki cintanya kosong sehingga ketika ada cinta sedikit aja masuk ke dalam tangkiku, itu gue akan meleleh gitu. Gue nggak peduli tuh orang toksik atau apa segala macam gitu.
Dan tapi itu dulu ya. Sekarang aku sudah stabil, sudah lumayan banyak belajar. Jadi aku sudah tidak sembarangan lagi. Sudah pintar ya, sudah tidak bodoh kayak dulu. Tangki cinta, bukan tangki minyak ya. Tangki cinta, masa nggak tahu sih sayang? Ceritakan apa? Apa sih ini selanjutnya? Hai, format internasional tidak bisa melihat siaran langsung di platform Anda. Emang ya? Itu ada tuh dari Brazil, dari apa? India, tadi tuh ada orang India segala macam. Kamboja. Udah kok. Bisa orang lain lihat. Kok kamu nggak bisa sih, aneh. Prancis hadir nggak tahu. Madura. Ini musik buat tidur cocok, ya. Ini musik piano instrumental with rain. Jadi ada suara hujannya, ada suara instrumen pianonya. Perapatan Ciamis disikat Prancis. Oh, Prancis perapatan Ciamis. Baiklah. Stres semua yang komen katanya. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya guys ya. Yang penting kan gak membuli gitu loh. Ya kan? Musik spa katanya. Emang ya? Ketahuan deh lo, apa suka ke spa lo ya.
Domisili. Pak Lurah lo nanyain gue domisili. Kakak cantik kenapa bingung cari cowok? Ntar kalau udah datang jodohnya kan berjodoh sendiri. Terus dengan gue yang di rumah aja, terus tuh jodoh bakalan datang gitu. Tiba-tiba turun jebol dari atap gitu, jatuh gitu. Kan enggak gitu konsepnya, say. Duit pun begitu ya. Katanya rezeki ada yang ngatur, jodoh ada yang ngatur. Rezeki emang ada yang ngatur, tapi kita kalau nggak usaha nggak datang tuh rezeki. Jodoh juga begitu, kalau kita nggak usaha juga nggak datang tuh jodoh, ya. Gitu ya, say. Kamu pikir minta sama Tuhan itu seperti minta sama itu genie, ya, gininya Aladin? Kan nggak gitu konsepnya, say. Kita minta sama Tuhan juga sambil berdoa gitu. Sambil berdoa juga sambil effort gitu. Kakaknya agama apa? Coba tebak agama aku apa coba? Hari gini masih ada aja loh yang nanyain agama lo ya, say. Aku suka heran deh sama orang-orang yang suka nanya agama. Sepenting itukah kamu mengetahui agama seseorang? Kan ya kan, gini aku jelasin. Mau agama apapun ya, selagi tidak merugikan kita, tidak perlu dipermasalahkan ya. Selama kita tidak melihat kesesatan di dalam seseorang itu, kita tidak perlu bertanya-tanya apa agamanya, begitu ya. Apa jangan-jangan penganut sekte gitu-gitu, kayak misal kita lihat nih behave-nya seseorang aneh gitu. Siapa tahu dia penganut sekte sesat gitu, misal kayak kemana-mana bawa kemenyan lah, kayak sekte sesat tuh ngapain aja ya? Jadi nggak perlu lah tanya-tanya agama gitu ya, sayang. Kalau mau matchingin agama kita, ya gini deh. Selama agama kita tuh diakui negara, nggak apa-apa sih, kayak kalau mau bersatu gitu ya. Toh di Indonesia ini bisa nikah beda agama, apapun ya, agama apapun gitu. Gitu ya, say. Yang penting kan suka sama suka, benar. Yang penting agama yang diakui gitu. Tahu kan, selain 6 agama yang diakui di Indonesia tidak bisa ya.
Kayak contohnya Yahudi itu tidak bisa. Udah dulu bentar ya say. Aku mau tuh lagi jerawatan. Aku mau cuci tangan, minum, dan bersih-bersih dulu. Nanti habis itu aku mau balas-balesin chat yang ada di tele. Yang mau ikutan join di tele silahkan klik yang ada di bio ya, link di bio atau di IG story aku. Oke guys, bye bye. Thank you udah temenin aku sayang. Love you guys.